nggak sih kalian lihat orang yang rela nggak makan demi bisa ngeslot? Bukan fiksi, ini nyata bro. Dan makin hari makin gila. Gua ada cerita menarik tentang ini. Jujur ya, gua mengerti apa yang ada di pikiran orang yang ketagihan slot. Baru aja tadi sore, habis makan di restoran, pas gua mau keluar parkiran, tukang parkir di sana lagi sibuk banget main HP. Gua pikir ya wajar lah, mungkin lagi ngetik atau buka pesan. Tapi pas dia bantuin gue nyeberangin jalan, dia masih aja mantengin layar. Gue panggil dia buat ngasih uang parkir. Dan pas gue ngintip, kalian tahu dia lagi apa? Yes, lagi main slot. Gue gak ada niat ngerendahin profesi siapapun ya. Tapi coba deh pikirin. Daripada uangnya habis buat judi, kenapa gak dipakai buat makan? Atau buat belajar hal baru supaya bisa dapat kerja yang lebih baik? 30.000 itu bisa buat beli telur sekilo, bisa makan sekeluarga. Tapi dia malah ngabisin buat main slot. Dan parahnya lagi, kerugian negara akibat judi online tahun ini diprediksi tembus 1.000 triliun. Serius, 1.000 triliun. Kalau kalian nabung 1 juta sebulan, yang mana buat banyak orang itu udah berat. Buat ngumpulin 100 juta aja butuh 8 tahun. Nah, 1.000 triliun butuh 83 juta tahun. Dari zaman dinosaurus baru kekumpul sekarang. Dan masalahnya, duit sebanyak itu larinya ke orang-orang tertentu, bukan ke negara, bukan ke rakyat. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita ketemu orang yang kecanduan judi online? Teman, saudara, atau bahkan orang serumah? Jawabannya makin pahit. Tapi biarin aja. Kenapa? Karena mereka sedang mengalami adiksi. Dan satu-satunya kesadaran yang bisa menyembuhkan adalah kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Kalau kita bantu, mereka ngerasa aman. Mereka terus ngulang dan akhirnya kita yang capek, mereka nggak sembuh. Gua nemu cerita dari seseorang di Facebook, sebut aja namanya A. Dia kuliah dan punya sahabat yang terus-terusan minjem uang. Alasannya buat makan. Padahal si A tahu uang makan itu udah habis buat ngeslot. Si A ini orangnya baik, dia kasihan, tapi lama-lama capek juga. Kalau gue di posisi dia, gue gak akan kasih. Karena selama dia tahu masih ada yang bisa dimintain tolong, dia gak akan pernah belajar. Awalnya cuma pakai uang makan, lalu uang kos, lalu uang kuliah. Akhirnya dia DO juga. Dan si A jadi ikut ngerasa bersalah. Jadi kalau ada yang minjem uang dengan alasan buat makan, cek dulu deh. Dia suka berjudi atau enggak. Kalau iya, jangan kasih, jangan bantuin. Kalau kalian gak tega, mending ajak makan bareng aja, bilang, yuk makan, gue yang bayarin. Tapi jangan dikasih uangnya. Karena sekali kalian kasih, kemungkinan besar langsung masuk ke slot lagi. Kalau yang minjam bukan penjudi dan kalian ada uangnya, yo monggo, bantu aja. Tapi kalau dia udah kecanduan, percaya deh, 95% uangmu gak akan balik. Pecandu judi online harus belajar lewat rasa lapar dan kegagalan. Karena kadang rasa sakit itulah yang bikin mereka sadar. Jangan biarkan niat baik kita justru menyeret kita ke dalam lubang yang sama. Kalau kalian punya pengalaman atau tips menghadapi teman atau saudara yang kecanduan judi, tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau kalian setuju bahwa ini harus dibasmi bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.